Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini Ibu? Sehat Ibu? Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk dapat melakukan perbincangan atau diskusi dengan saya untuk tuntutan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak yang terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai dan kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun tujuan daripada wawancara kita pada hari ini agar saya dapat melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang paradigma prinsip pengambilan keputusan khususnya di sekolah kita, Ibu. Oke, sebelumnya izin Ibu, saya ingin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Saya Afridah Hanum, Kepala SMK Negeri 1 Meribu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar sebenarnya Ibu mengenai tentang pengambilan keputusan yang biasanya Ibu telah terapkan di sekolah. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Silahkan. Baik. Sebelum kita melakukan pengambilan keputusan, tentunya kita harus membuat komitmen dulu dengan warga sekolah, bapak dan ibu guru, baik itu juga tenaga kependidikan, yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan tugas-tugas. Setelah kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, maka ketika dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, hal itu kita lakukan. Baik, seperti itu berarti harus ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga ya Bu, koordinasi dengan rekan-rekan ataupun tim dari sekolah ya Bu ya? Ya, pasti. Baik, kemudian Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar dan mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Pengambilan keputusan dalam hal ini tentunya antara dua hal tersebut tidak ada yang dirugikan. Apalagi dia sama-sama mempunyai nilai positif, mengandung kebenaran. Oleh sebab itu, sebagaimana yang saya katakan kepada Bapak Ibu guru, kita sudah mensosialisasikan bagaimana pengambilan keputusan itu dan kita tidak ragu lagi dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian keputusan yang kita ambil itu juga tidak ada merugikan satu pihak. Kalau dua-duanya benar, tentunya dua-duanya juga harus dipertahankan dan dilaksanakan. Berarti kalau misalnya Ibu mengalami kondisi dilema yang seperti itu yang memang sama-sama benar, kalau bisa dilakukan keduanya seperti itu ya Bu? Kalau sama-sama benar, kalau menurut saya itu bukan dilema. Bukan dilema ya? Bukan dilema. Yang dikatakan dilema adalah ada unsur-unsur yang tidak wajar, yang tidak perlu kita laksanakan, unsur negatif dan sebagainya. Kalau dia dua hal yang masih mempunyai unsur positif, dua-duanya harus dipertahankan. Oke, kalau misalnya kondisinya seperti itu Ibu, kalau misalnya disuruh memilih gitu Bu, dari karena misalnya memang harus dilakukan memilih salah satu dari yang baik tadi itu, kira-kira langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan? Oh, dalam hal ini kita tinjau sesuai dengan kebutuhannya. Mana yang lebih dibutuhkan antara A dan B? Mana yang lebih dominan harus kita laksanakan? Pasti ada. Pasti keduanya itu dia tidak sama-sama dominan. Pasti ada yang lebih dominan yang harus kita laksanakan. Tentunya itu yang kita pilih. Oke, berarti walaupun sama-sama baik. Oh, berarti ke prioritas utama dulu ya Bu ya. Prioritas. Prioritas harus ditinjau juga ya Bu. Nah, kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kondisi yang keduanya benar itu Bu? Bisa diberikan contoh? Misalnya seperti siswa yang mau kelas 12 ini misalnya tidak mampu misalnya kan Bu, tapi kalau seandainya pihak sekolah tidak mengizinkannya untuk ujian tentu merugikan si anak. Tapi kalau seandainya misalnya pihak sekolah memberikan izin kepada si anak atau siswa itu untuk mengikuti ujian, akan berdampak juga ke misalnya biaya
atau honor guru-guru misalnya seperti itu di Lema Oh, itu contoh baik. kasusnya Bu misalnya. Ikut atau tidak, artinya begini, kalau sudah kelas 12 tidak ada istilah tidak ikut ujian walaupun mereka tidak mampu. Banyak berbagai cara yang kita lakukan. Yang penting anak harus tetap ikut ujian, ya. Jangan gara-gara kepentingan takut nggak ada untuk guru honorer atau apa, ya kita bersabar, ya. Sebagai tenaga honorer juga harus bersabar lihat situasi dan kondisi sekolah, dan jangan anak yang kita punya. Itu berarti lebih kepada berpihak kepada si murid Iya, sebenarnya yang tentunya. awal ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu untuk mengambil keputusan? Oh, kalau hal-hal apa saja itu banyak sekali. Karena kebetulan saya di sini juga baru bertugas lebih kurang 9 bulan. Jadi tentu mereka masih beradaptasi dengan pimpinan yang baru. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil tentunya banyak hal-hal yang tidak sama dengan pimpinan yang lama, dan gebrakan-gebrakan itu membuat mereka kaget untuk melaksanakan. Itu suatu kewajaran, dan kita sebagai pimpinan juga harus sabar menunggu dan tetap mensosialisasikan kepentingan tentang hal-hal atau keputusan yang kita ambil itu. Tentunya sebagai kepala sekolah kita tidak sembarang mengambil keputusan. Semuanya sudah kita pertimbangkan dan diawali dengan sosialisasi dengan seluruh fungsionaris. Nanti kita akan lakukan kegiatan ini, dan ini disiplin harus kita tegakkan seperti ini. Nah, nanti kalau begini maka seperti ini, udah kita jelaskan terlebih dahulu, baru tindakan kita ambil. Kalau tantangannya pasti banyak. Di antara guru-guru kita ini masih ada juga yang katakanlah karena jam mengajarnya sangat sedikit, konsentrasi di sekolah kita juga belum penuh, masih iseng-iseng dan sebagainya, berbagai watak yang mereka miliki, tapi sebagai pimpinan kita harus maklum dan sabar pada mereka. Oke, baik Ibu. Kemudian untuk misalnya contoh kasus-kasus di guru tadi ya Bu ya, kalau seandainya terjadi permasalahan tersebut, ada guru yang mungkin tidak disiplin seperti itu. Nah, kira-kira tentu sebagai pimpinan Ibu memiliki kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan, kira-kira apa yang mesti dilakukan terhadap guru tersebut. Nah, menurut Ibu, kalau dari Ibu sendiri, apakah mengambil keputusan itu berjadwal atau pada saat itu juga gitu Ibu? Oh, dalam hal pengambilan keputusan, misalnya seorang guru melanggar disiplin, ya kita buat surat teguran, kita panggil, kita berikan arahan dan kita catat. Teguran pertama, bimbingan, berikan arahan dan bimbingan. Masih juga kasih juga teguran kedua. Dan sebagai pegawai negeri bisa diberikan SP1 dan sebagainya. Untuk yang honorer juga tentunya kita berikan sanksi untuk proses dia melaksanakan tugas di tempat kita dengan kinerja yang buruk. Tentunya kita tidak bisa melanjutkan, karena dalam hal meningkatkan mutu pendidikan memang gurunya harus benar-benar berkualitas. Dan kita bersyukur di sekolah kita ini ada beberapa guru penggerak yang sudah memahami betul apa tugas dan fungsi guru yang sebenarnya. Berasa seperti itu. Walaupun teguran itu tidaklah dikatakan ketika dia berada di depan teman-teman yang lain, kita akan panggil khusus di ruangan kita memberikan arahan. Oke, berarti untuk mengambil keputusan terhadap tim ataupun guru-guru yang memiliki permasalahan demikian memang ditegur secara pribadi, berarti Ibu memanggil empat mata gitu ya? Oke, baik. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Apakah keputusan yang Ibu ambil itu murni dari pemikiran ataupun keyakinan Ibu sendiri atau seperti apa? Kita tidak boleh otoriter, ya, sebagai pimpinan harus demokratis. Apapun yang akan kita rumuskan menjadi suatu keputusan, kita kan ada tim. Ada fungsionaris namanya, di sini ada wakil, ada ketua program keahlian, ada kabit dan sebagainya. Ya tentunya
ibu mengetahui guru itu bermasalah kan pasti dari mereka. Ya, laporan-laporan dari kabitnya, laporan dari ketua programnya, wakil dan sebagainya. Dan sebelum keputusan diambil kita terlebih dahulu tentunya melakukan musyawarah. Sehingga kita dapat memutuskan yang terbaik untuk guru kita. Oke, berarti tidak semena-mena. Tidak semena-mena, itu yang terpenting ya Bu ya. Berarti harus ada komunikasi juga dengan fungsionaris ya Bu ya. Oke. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, apalagi masih 9 bulan di sekolah ini? Ya, walaupun 9 bulan di sekolah ini, tapi menjadi kepala sekolah itu sudah cukup lama. Di negeri itu sudah 13 tahun, mau 14 tahun. Walaupun 2 tahunnya itu PLT. Jadi, ketika ibu mengambil keputusan dengan berdasarkan pertimbangan yang matang tadi, dan sampai saat ini ibu belum pernah memecat guru. Seperti itu. Ya, belum pernah memecat guru. Dengan bimbingan pembinaan yang kita lakukan, dia masih bisa berubah. Dan itu memang yang kita harapkan ya. Keberhasilan kita ketika mengajar, anak bisa berubah. Keberhasilan kepala sekolah kepada guru sama. Ketika gurunya bisa dibimbing dan bisa berubah, baru dikatakan seorang pimpinan itu berhasil. Bukan dibinasakan ya. Untuk cari gampangnya ya mudah saja, apalagi honor misalnya. Kita bisa saja mengganti dengan masih banyak di luar sana yang berminat. Tapi bukan seperti itu. Kita lakukan pembinaan, kita jelaskan sehingga dia bisa berubah, dan itu kita berikan dengan rasa cinta dan kasih sayang itu. Oke, baik. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi memang sebenarnya itu seperti yang diharapkan anggota-anggota di bawah kepemimpinan seorang kepala sekolah sebenarnya ya Bu ya. Jika seorang guru salah, mereka itu pengennya pasti dibina terlebih dahulu, tidak langsung di-labeling ya Bu, atau di-judge seperti itu. Oke, baik Ibu, sekian saja pertanyaan dari saya, dan alhamdulillah atas jawaban Ibu saya merasa sangat termotivasi dan menginspirasi sekali. Memang kalau sebagai saya seorang guru, dari pengalaman yang Ibu sampaikan bisa jadi motivasi juga untuk saya, bisa jadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas, seperti itu ya Bu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.